Kabut pagi masih menyelimuti lembah-lembah curam distrik Anggeruk di Yahukimo ketika Rosalina Rereksogen membuka jendela podokannya yang sederhana. Udara pegunungan yang dingin menyergap kulitnya, tapi ia sudah terbiasa setelah 5 tahun mengabdi sebagai guru SD Impres di tanah Papua ini. Dengan cermat ia merapikan buku-buku pelajaran dan menyiapkan hadiah kecil, permen warna-warni dari NTT kampung halamannya, untuk murid-muridnya yang rajin. Di luar, sinar matahari perlahan mulai menembus dedaunan hutan tropis, menerangi jalan setapak berbatu yang akan dilaluinya menuju sekolah. Hari itu seperti biasa, tapi sesuatu terasa berbeda. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan wajah tegang, dan di kejauhan, asap mengepul dari arah pemukiman lain. Rosalina menghela napas, menguatkan hati, lalu melangkah pasti, baginya, mengajar bukan sekadar tugas, melainkan panggilan hati untuk mencerdaskan anak-anak Papua yang ia anggap seperti keluarga sendiri. Tanpa disadari, langkah-langkah kecilnya di pagi buta itu akan menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengguncang dunia pendidikan Papua. Rosalina adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang dikirim pemerintah ke pelosok negeri melalui program guru garis depan. Perempuan berusia 32 tahun asal Flores, NTT ini sebenarnya memiliki kesempatan mengajar di kota besar setelah lulus dengan predikat cum laude dari jurusan pendidikan dasar. Namun, ketika melihat iklan lowongan untuk daerah terpencil di Papua, hatinya tergerak. "Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?" katanya kepada ibunya yang khawatir. Selama bertahun-tahun di Yahukimo, Rosalina tak hanya mengajar membaca dan berhitung, tetapi juga belajar bahasa daerah dan adat istiadat setempat. Setiap akhir pekan, ia sering mengunjungi rumah murid-muridnya, membawa biskuit dan buku cerita, sekaligus meyakinkan orang tua bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan lebih baik. Di malam hari, di pondokannya yang sederhana, ia dengan tekun menulis catatan perkembangan setiap murid dan menyusun metode mengajar kreatif menggunakan bahan-bahan alam sekitar. Bu Ros selalu bilang, suatu hari nanti kami bisa jadi dokter, pilot, atau bahkan guru seperti beliau, kenang Yosua, salah seorang muridnya yang kini masih trauma setelah kejadian itu. Sejak awal tahun 2025, desas-desus tentang aktivitas kelompok kriminal bersenjata KKB di sekitar Yahukimo mulai merebak seperti asap tebal yang menyelimuti lembah. Beberapa rekan guru dari distrik tetangga sudah menerima ancaman melalui pesan anonim, disertai peringatan untuk segera meninggalkan Papua jika tak ingin celaka. Rosalina kerap mendengar cerita tentang sekolah-sekolah yang dibakar, guru-guru yang diculik, atau tenaga kesehatan yang dipaksa mengungsi. Suatu sore, saat sedang minum kopi di warung sederhana dekat sekolah, kepala suku setempat berbisik kepadanya, "Bu guru harus lebih berhati-hati. Mereka sedang marah karena banyak anak-anak sekarang bisa baca tulis dan tahu hak-hak mereka." Namun Rosalina hanya tersenyum sambil mengelus salib kecil di lehernya. "Saya percaya pada kebaikan orang Papua. Mereka pasti mengerti kami datang hanya untuk membantu." Sikap optimisnya itu sempat membuat beberapa rekan guru merasa tenang. Meski di balik senyumnya, Rosalina mulai menyimpan nomor darurat polisi di speed dial ponselnya dan membuat perjanjian rahasia dengan warga sekitar untuk sistem peringatan dini jika ada gerakan mencurigakan di sekitar sekolah. Pagi itu, suasana kelas terasa berbeda sejak bel pertama berbunyi. Anak-anak yang biasanya riang menyambut Bu Ros dengan tawa dan celoteh, kini duduk hening dengan tatapan was-was. Beberapa orang tua murid terlihat berbisik-bisik di luar pagar sekolah, wajah mereka tegang memandang ke arah bukit sebelah timur. Rosalina baru saja memulai pelajaran matematika ketika tiba-tiba deru mesin motor memecah kesunyian. Suara jeritan pertama datang dari arah puskesmas, diikuti letusan keras yang membuat kaca jendela kelas bergetar. Dari balik jendela, Rosalina melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku, asap hitam membubung tinggi, siluet orang-orang bersenjata berlarian sambil meneriakkan kata-kata ancaman dalam bahasa daerah yang ia pahami sebagian, "Bakar semua. Usir mata-mata Jakarta." Tanpa pikir panjang, refleks seorang guru langsung muncul. Dengan suara tegas namun tenang ia memerintahkan, "Anak-anak, cepat masuk ke kolong meja."
Tutup telinga dan jangan keluar sampai ibu bilang. Tangannya yang biasanya lembut memegang kapur, kini gemetar menutup tirai jendela sambil berusaha menenangkan murid-muridnya yang mulai menangis ketakutan. Di kejauhan, suara tembakan semakin mendekat, diselingi teriakan-teriakan panik dari warga yang berlarian menyelamatkan diri. Pintu kelas tiba-tiba terbanting dengan suara menggelegar, menghempaskan beberapa buku pelajaran dari rak. 3 lelaki bertopeng dengan senjata parang dan senapan laras panjang berdiri di ambang pintu, mata mereka merah menyala bagai bara. Semua guru adalah agen pemerintah, keluar sekarang. Teriak yang paling tinggi sambil menodongkan senjatanya ke arah Rosalina. Bau alkohol dan keringat menyengat memenuhi ruangan. Sebelum Rosalina sempat merespons, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, membuatnya terjatuh di antara bangku-bangku kayu. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Di luar, jeritan-jeritan panik semakin menjadi-jadi ketika suara ledakan demi ledakan mengguncang kompleks sekolah. Tidak, mereka membakar perpustakaan, teriak salah seorang guru lain sebelum tubuhnya tersungkur terkena peluru. Rosalina, dengan sisa kesadarannya yang semakin memudar, merangkak ke arah 2 muridnya yang masih bersembunyi di kolong meja. Dengan suara parau ia berbisik, "Tutup mata kalian, pegang erat tangan ibu, dan berdoa." Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat menggetarkan dinding kelas, dan segalanya menjadi gelap. Dalam kabut asap yang semakin pekat, tubuh Rosalina terbaring tak bergerak di lantai kelas yang kini dipenuhi serpihan kaca dan puing-puing. Darah mengalir perlahan dari dadanya yang tertembus, membasahi buku pelajaran matematika yang masih tergenggam erat di tangannya. Namun lengan kirinya tetap terulur melindungi 2 murid kecil yang bersembunyi di kolong meja, seperti sayap induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Mata Yosua, muridnya yang bisu, membelalak ketakutan dari balik pelukan Rosalina yang semakin lemah, menyaksikan air mata terakhir gurunya mengalir di antara debu dan asap. "Jangan, lihat," desis Rosalina dengan nafas tersengal, sementara suara langkah kaki para penyerang masih terdengar di koridor. Bibirnya yang pucat tersenyum lemah saat tangannya yang dingin terakhir kali mengusap rambut Yosua, sebelum akhirnya diam untuk selamanya. Di luar, jeritan dan tangis warga bercampur dengan gemuruh api yang melahap bangunan sekolah, seolah alam ikut meratapi kepergian seorang guru yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi masa depan anak-anak Papua. Api menjilat-jilat atap seng sekolah dengan suara mendesis, melahap habis meja-meja kayu yang biasa digunakan anak-anak untuk belajar menulis. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit Yahukimo, menjadi penanda kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti masa depan pendidikan di distrik itu. Di antara kepanikan, warga berlarian seperti semut yang sarangnya diinjak, ada yang menggendong anak-anak, ada yang berusaha menyelamatkan dokumen penting sambil terbatuk-batuk menahan asap. Beberapa ibu menangis histeris sambil memanggil-manggil nama anak mereka yang belum ditemukan. Yosua dan temannya masih terperangkap di dalam reruntuhan, tubuh mereka terlindungi oleh jasad Rosalina yang sudah tak bernyawa, mendengar suara jeritan dan derakan kayu yang runtuh di sekeliling mereka. Bau menyengat kertas terbakar dan plastik meleleh memenuhi udara, sementara buku-buku pelajaran yang semalam masih dibaca dengan riang, kini berubah menjadi abu yang beterbangan ditiup angin pagi. Di kejauhan, suara sirine polisi dan tentara mulai terdengar. Tapi bagi warga Yahukimo yang berdiri tak berdaya menyaksikan sekolah mereka binasa, pertolongan itu datang sudah terlalu terlambat. Kisah Rosalina Rereksogen bukan sekadar catatan tentang kekejaman KKB, melainkan cermin dari pertarungan abadi antara terang dan gelap, antara pengetahuan dan kebodohan. Di balik reruntuhan SD Impres Anggeruk yang masih mengepulkan asap, tersimpan ironi pedih, para pengajar yang datang dengan hati tulus justru menjadi korban dari mereka yang mengaku memperjuangkan Papua. Tragedi ini mengungkap luka terdalam konflik Papua, bukan hanya nyawa yang melayang, tetapi juga masa depan yang sengaja diputus di tengah jalan. Setiap buku yang terbakar, setiap guru yang terpaksa mengungsi, adalah pukulan bagi generasi muda Papua yang berhak atas pendidikan damai.
Namun dari abu kehancuran itu, muncul cerita-cerita heroik yang tak terbakar, pengorbanan Rosalina yang melindungi muridnya sampai napas terakhir, keteguhan para guru pengganti dari TNI yang rela mengajar di tengah ancaman, dan tekad warga lokal seperti Pak Yosef yang menolak ditakut-takuti oleh segelintir orang bersenjata. Pemerintah kini diingatkan bahwa operasi keamanan saja tak cukup, dibutuhkan pendekatan multidimensi yang menyentuh akar masalah, ketimpangan sosial, akses pendidikan berkualitas, dan dialog inklusif dengan masyarakat adat. Di ujung jalan yang gelap ini, masih ada secercah harapan. Buku catatan Rosalina yang selamat dari kobaran api menjadi simbol ketahanan, bahwa ide-ide mulia tak pernah benar-benar mati. Ketika suatu hari nanti anak-anak Yahukimo kembali ke sekolah baru, mereka mungkin tak lagi melihat senyum buros, tetapi nilai-nilai yang diajarkannya tentang keberanian dan kasih sayang akan terus hidup dalam setiap huruf yang mereka baca, setiap angka yang mereka hitung. Sebagaimana salib kecil di leher Rosalina yang ditemukan tak terbakar di antara puing, pendidikan yang tulus takkan pernah padam oleh kekerasan apapun, karena ia dinyalakan bukan dengan bahan bakar kebencian, melainkan dengan api cinta yang tak kenal menyerah.